tanpa terasa bahwa waktu terus berjalan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tak terasa bahwa umur kita terus berkurang, kesempatan hidup kita terus berkurang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, melaksanakan semua perintah Allah ketika kita masih punya waktu dan kesempatan? Maka baginda Rasul Muhammad SAW berpesan kepada kita bahwa betapa kesempatan itu sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, sihhatan wa afiatan, zahiran wa batinan. Allahumma mustamiran ila yaumiz ziham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulillahil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berjuta nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Hari ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, sehat wal afiat, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumahnya yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga nikmat ini mudawamah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita minad dhulumati ilan nur, yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar yang penuh berkah ini saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu berusaha sekuat tenaga dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa bahwa waktu terus berjalan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tak terasa bahwa umur kita terus berkurang, kesempatan hidup kita terus berkurang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, melaksanakan semua perintah Allah ketika kita masih punya waktu dan kesempatan? Maka baginda Rasul Muhammad SAW berpesan kepada kita bahwa betapa kesempatan itu sangat berharga. Maka kesempatan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa faraghaka qabla zuhrika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayatika qabla mautika." Baginda Rasul Muhammad SAW berpesan kepada kita bahwa yang pertama, ketika kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di usia muda,
ketika kita masih syabab, ketika kita masih dalam keadaan muda, di mana raga kita masih kuat. Bagi seorang laki-laki, kesempatan muda adalah di mana seorang laki-laki mengalami puncak masa kekuatan, kegantengan, ketampanan, dan semua seluruh tubuhnya masih berjalan dengan baik. Makanya Sayyidina Ali pernah menyampaikan bahwa syubbanul yaum rijalul ghad, bahwa anak muda adalah harapan bangsa. Di mana ketika anak muda masih sehat walafiat, kuat tenaganya, kuat pikirannya, sehat jiwa raganya, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena suatu saat bahwa masa muda itu akan berlalu dan orang muda akan menjadi orang tua, di mana badannya sudah tidak sehat lagi, di mana tubuhnya sudah tidak sekekar dulu, di mana langkahnya sudah tidak segagah dulu. Maka dia akan menyesal bahwa tidak banyak yang dilakukan ketika masa mudanya. Maka ini harus menjadi introspeksi diri bagi kita semuanya. Apakah masa muda kita telah kita isi dengan kegiatan yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, menghasilkan karya yang luar biasa. Karena di masa muda orang boleh bercita-cita ingin merubah dunia, karena hanya pada masa muda semuanya bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Karena di masa tua sudah tidak bisa yang banyak yang dilakukannya, karena tubuhnya sudah mulai lemah, pikirannya sudah tidak mulai kuat lagi, langkahnya sudah tidak sekencang dulu. Maka baginda Rasul Muhammad SAW memperingatkan pada kita, wahai anak muda, gunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya. Ketika tubuhmu masih kekar, masih ganteng-gantengnya, gagah-gagahnya, maka manfaatkan, rubahlah dunia, karena engkaulah harapan dunia dan bangsa ini. Kata baginda Rasul Muhammad SAW yang kedua bahwa wasihhitika qabla suqumika. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita bahwa betapa kesempatan sehat ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Cobalah lihat saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit. Mereka berdiri tidak bisa, tidur tidak nyaman, makan tidak enak, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Maka kesehatan kita ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Manfaatkanlah ketika kita masih sehat untuk melakukan hal yang terbaik. Gunakanlah kesehatan kita dengan beribadah dan mengisi hari-hari kita untuk mencari bekal kehidupan di akhirat nanti. Karena kita akan menyesal ketika sudah sakit berbaring di rumah sakit, ingin berangkat ke masjid tidak bisa, ingin makan yang enak tidak bisa, ingin melakukan aktivitas semuanya tidak bisa. Yang bisa hanyalah berbaring dan menyesal karena tidak banyak yang dilakukan ketika masih dalam keadaan sehat. Maka sebagai syukur kita atas kesehatan kita, gunakanlah kesehatan kita dengan sebaik-baiknya, dengan beraktivitas yang positif, yang produktif, agar kita tidak menyesal ketika suatu saat Allah mencoba kita yang harus sakit dan berbaring tidak berdaya. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Yang ketika kata baginda Rasul, wa ghinaka qabla faqrika, bahwa Allah telah memberikan kesempatan pada kita rizki yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan dan sesuai bagian yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Kita boleh bekerja keras, tapi rizki itu Allah sudah membaginya dengan sangat rata. Dan Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kita banyak hal di harta di dunia ini. Kita mungkin telah diberikan uang banyak, kita telah diberikan rumah yang mewah, kita telah diberikan oleh Allah rizki yang luar biasa. Ketika kita masih dalam keadaan kaya, maka manfaatkanlah kekayaan kita dengan sebaik-baiknya.
bersedekahlah, berzakatlah, berinfaklah, sumbanglah tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai tempat fisabilillah. Maka manfaatkanlah kekayaan ini, kesempatan ketika kita masih diberikan oleh Allah kekayaan, manfaatkan kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat ketika Allah mencoba hambanya yang kemudian jatuh miskin, maka kemudian mereka akan menyesal betapa banyak yang tidak bisa dilakukan karena tidak punya apa-apa. Ingin bersedekah tidak bisa, ingin berinfak tidak bisa, ingin menyumbang tidak bisa, ingin beramal jariah juga tidak bisa. Maka jangan sampai kita merelakan, kemudian kita lupa bahwa sebenarnya kekayaan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita salurkan di tempat-tempat yang oleh Allah sudah siapkan agar manusia hidup menjadi lebih bermanfaat, sekaligus sebagai investasi kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah kekayaan kita untuk segera berzakat, berinfak, bersedekah, kalau perlu berangkat umroh atau haji. Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak segera lakukan, siapa tahu Allah telah mengambil kekayaan kita dan kita menyesal di kemudian hari. Karena kesempatan menjadi orang kaya, orang yang memiliki harta, itu adalah sesuatu kesempatan yang suatu saat bisa diambil oleh Allah. Maka manfaatkanlah kekayaan kita untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa faraka qabla zuhrika, bahwa kita diberikan kesempatan waktu senjang di sela-sela waktu kita bekerja, di sela-sela ketika kita tidur. Sebenarnya banyak kesempatan, banyak kesenggangan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di siang hari kita banyak aktivitas, maka seharusnya di malam hari, di 1/4 malam kita bangun dan kemudian melaksanakan ibadah sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di malam hari ketika kesempatan masih ada, ketika kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, waktu senggang itu adalah waktu yang sangat berharga. Maka jangan sampai ketika kita sudah sibuk beraktivitas kemudian tidak punya kesempatan untuk menyelipkan ibadah di luar ibadah makhluk kita. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Yang terakhir kata baginda Rasul, wa hayataka qabla mautika, bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah pada kita ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita masih hidup, mungkin ini adalah kesempatan yang langka jika kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam baka sana. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Imam Al-Ghazali ketika di tengah malam dia datang ke pemakaman atas karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali bertanya kepada orang yang sudah berada di alam kubur. Imam Al-Ghazali bertanya, wahai ahli kubur semuanya, andai kamu diberikan kehidupan oleh Allah, apa yang akan kamu lakukan? Maka serentak mereka mengatakan, andai saja Allah memberikan kesempatan aku 1 jam saja, atau mungkin 1 hari saja, maka aku akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejadi-jadinya agar aku diselamatkan dari api nerakanya Allah, diampuni dosanya dan dijadikan oleh Allah penghuni surganya. Maka ini adalah jawaban orang yang sudah telah meninggal dunia, sudah berada di alam kubur. Itu semuanya tidak akan ada manfaatnya
karena waktu baginya telah tertutup, karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kehidupan. Karena setelah mati, manusia hanya akan mempersiapkan kehidupan pasca kematiannya, yaitu menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya, ibadahnya kepada Allah selama masih hidupnya. Maka ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Mari kita manfaatkan ketika Allah masih memberikan kita masa muda, sehat, punya kesempatan, kaya, dan kehidupan yang ada pada diri kita ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena suatu saat ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak memberikan kesempatan ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idgham man jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ardu 'alal khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali, wa an sa'ir ashabi baitikal ajma'in wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna sinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ya'idhukum bil hasanati wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.